wanita tidak puasa karena menyusui, qadha atau fidyah. Begini, wanita ya yang hamil dan menyusui ini dikhilafkan oleh para ulama apa yang sebenarnya mesti mereka lakukan. Ada yang mengatakan ya, ada satu pendapat yang mengatakan wajib qadha dan fidyah. Wajib qadha dan fidyah. Jadi ketika ibu hamil atau menyusui tidak berpuasa di bulan Ramadan, di luar Ramadan nanti wajib diqadha plus fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah memberikan makan satu orang miskin setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Tambah qadhanya lagi begitu. Jadi ada dua, qadha dan fidyah. Tapi ada yang mengatakan qadha saja. Itu dikatakan oleh Al-Imam Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Hanifah dan yang lainnya. Sedangkan mengatakan qadha dan fidyah tadi itu adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu mereka mengatakan fidyah dan qadha. Ada yang mengatakan qadha saja, itu dikatakan oleh Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan yang lain. Sedangkan yang ketiga mengatakan, pendapat yang ketiga adalah hanya fidyah saja. Dan ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yang dipilih oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga Syekh Albani rahimahullah. Ya. Kemudian pendapat yang keempat adalah qadha saja bagi yang hamil. Bagi yang hamil qadha dan fidyah bagi orang yang menyusui. Ya, ini dikatakan oleh pendapat Al-Imam Malik dan yang lain. Kami secara pribadi saya condong kepada pendapat yang mengatakan hanya fidyah saja. Yaitu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga dipilih oleh Syekh Albani rahimahumullahu taala jami'an. Tapi memang pendapat yang ketiga ini ya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah diberikan rincian begini. Memang pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar ini dikatakan hanya fidyah kan bagi orang yang hamil dan menyusui ketika meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tetapi beliau mengatakan begini, Ibnu Utsaimin memberikan komentarnya bahwa kalau memang si wanita hamil dan menyusui ini sanggup untuk mengqadhanya, maka qadha. Kata beliau begitu. Tapi kalau memang nggak mampu karena banyaknya puasa yang ditinggalkannya bertahun umpamanya atau 1 bulan itu nggak sanggup dia, umpamanya ya, maka dia boleh melakukan fidyah. Ya, boleh membayarkan fidyah saja tanpa ada qadha. Nah, begitu. Makanya saya pribadi condong kepada pendapat ini bahwa wanita hamil dan menyusui ya, dia wajib hanya membayarkan fidyah dari setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Ya, kalau kita merujuk kepada Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tadi, beliau memberikan penjelasan. Kalau seandainya mampu untuk qadha ya qadha kata beliau. Kalau tapi seandainya tidak mampu karena banyak kali, maka hanya dibebankan kepada dia adalah hanya fidyah saja.